Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devita Dwi Lestari Keswara dengan NIM 201230584. Baik, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai regresi linear sederhana. Sebelumnya perlu kita ketahui apa sih yang dimaksud dengan regresi linear sederhana. Jadi, regresi linear sederhana adalah suatu metode yang digunakan untuk melihat hubungan antar satu variabel independen atau bebas dan mempunyai hubungan garis lurus dengan variabel dependennya atau tak bebas. Di dalam regresi linear sederhana ini, khususnya untuk variabel tak bebas dan variabel bebas, masing-masing hanya memiliki satu variabel. Kemudian, bentuk umum dari regresi linear sederhana ini yaitu Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y yaitu variabel tak bebas, A yaitu konstanta, X yaitu variabel bebas, dan B yaitu kemiringan. Di sini nilai B dapat bernilai positif dan juga dapat bernilai negatif. Agar memudahkan kita untuk memahami lebih lanjut, kita langsung saja ke salah satu contoh soal dari regresi linear sederhana. Pada soal ini, kita dimintai untuk menganalisis data dengan menggunakan regresi linear sederhana. Dapat kita lihat pada tabel data, pada kolom pertama ada keterangan stres kerja atau yang disimbolkan dengan X, kemudian ada keterangan kinerja pegawai atau yang disimbolkan dengan Y. Dengan jumlah data di sini dapat kita lihat yaitu berjumlah 13. Langsung saja kita mengetahui apa yang menjadi pertanyaan pada soal ini. Di sini dia mengatakan bahwa jika stres kerja atau yang disebutkan dengan X sama dengan 10 ditambah NIM, maka berapa kinerja pegawai atau yang disebutkan dengan Y? Dengan NIM sama dengan 2 digit angka dari belakang NIM. Oke, terlebih dahulu kita lihat. Pada data ke-13, pada stres kerja atau yang disebutkan dengan X, di situ tertulis 10 ditambah NIM. Kemudian, pada kolom kinerja pegawai atau Y, pada data ke-13-nya di situ belum diketahui. Nah, disinilah yang kita akan pecahkan berapa jumlah pada data ke-13 kolom kinerja pegawai atau yang kita simbolkan dengan Y. Langsung saja kita ke cara penyelesaiannya. Langkah pertama, kita akan mencari nilai X kali Y, X pangkat 2 dan Y pangkat 2. Untuk lebih detailnya, kita dapat melihat pada tabel berikut. Di sini kita tambahkan kolom khusus untuk X kali Y, X pangkat 2, dan Y pangkat 2. Kita fokuskan dulu pada kolom pertama atau kolom X. Kita lihat pada data ke-13, langsung tertulis jumlahnya yaitu 94. Mungkin bertanya-tanya, dari mana didapatkan hasil dari 94. Pada slide sebelumnya, pada data ke-13 tertulis 10 ditambah NIM. NIM di sini kita misalkan dengan NIM saya 201230584. Kita ingat kembali pada soal, ada keterangan bahwa NIM diambil 2 digit angka dari belakang NIM. Maka saya akan mengambil 2 digit angka dari belakang NIM saya yaitu 84. NIM saya ini saya jumlahkan dengan 10. Jadi totalnya yaitu 94. Maka didapatlah pada data ke-13 yaitu 94. Setelah itu, pada data X ini kita akan jumlahkan secara keseluruhan dari data pertama sampai data ke-13.
didapatlah totalnya sigma X sama dengan 362. Kita berpindah pada kolom kedua, kinerja pegawai atau kolom Y. Sama dengan cara pertama pada kolom X, kita akan jumlahkan, hanya bedanya di sini. Pada data ke-13 belum diketahui jumlahnya, maka yang hanya kita jumlahkan yaitu dari data pertama sampai dengan data 12. Maka didapatkan totalnya yaitu sigma Y sama dengan 288. Kita berpindah ke kolom ketiga, yaitu kolom X kali Y. Sebelumnya, untuk kolom X kali Y, X pangkat 2 dan Y pangkat 2, kita tidak mengambil data ke-13. Baik, langsung saja. Contoh dari kolom X kali Y, kita ambil pada data pertama. Pada kolom X 28, kita kalikan dengan kolom Y 21. Jadi 28 dikali 21 didapatlah hasil 588. Sampai data seterusnya dikalikan X dikali Y, kemudian akan dijumlahkan secara keseluruhan dari data pertama sampai data ke-12, dan didapatlah total sigma X kali Y sama dengan 6357. Kemudian kita berpindah pada kolom X pangkat 2. Untuk kolom ini kita fokuskan pada kolom X. Pada kolom X dari data pertama sampai data ke-12, di sini kita akan pangkat 2-kan. 28 kita pangkat 2-kan, didapatlah hasil 784. Setelah kita pangkatkan dari data pertama sampai data ke-12, kemudian kita jumlahkan secara keseluruhan, maka didapatlah totalnya yaitu sigma X pangkat 2 sama dengan 6132. Kemudian pada data Y pangkat 2 sama dengan kolom X pangkat 2, caranya sama, kita pangkat 2-kan dan fokuskan kepada kolom Y. Contohnya 21 kita pangkat 2-kan, maka didapatlah 441. Setelah kita pangkat 2-kan secara keseluruhan, kemudian kita jumlahkan semuanya, maka didapatlah total sigma Y pangkat 2 sama dengan 6970. Langkah selanjutnya, kita akan mencari nilai A dan nilai B-nya atau korelasinya. Kita ketahui tadi bentuk umum dari persamaan regresi linear sederhana yaitu Y sama dengan A ditambah BX. Dengan di sini N disimbolkan sebagai jumlah keseluruhan data yaitu 13. Oke, kita mencari dulu nilai B-nya. Dengan menggunakan rumus N, jumlah X, I, Y, I untuk I sama dengan 1N dikurang dalam kurung jumlah XI untuk I sama dengan 1N dikali jumlah YI untuk I sama dengan 1N dibagi N jumlah X pangkat 2I untuk I sama dengan 1N dikurang dalam kurung jumlah XI untuk I sama dengan 1N pangkat 2. Maka kita masukkan dalam rumus B sama dengan N-nya tadi 13 dikali dengan total dari penjumlahan X kali Y
yaitu 6.357 kurang dalam kurung total dari penjumlahan kolom X 362 dikali total dari penjumlahan kolom Y 288. Kemudian dibagi N 13 dikali jumlah total dari kolom X pangkat 2 6.132 dikurang jumlah total dari kolom X pangkat 2. Maka didapatkan 82.641 dikurang 82.536 dibagi 79.716 dikurang 131.044 sama dengan dapatkan 0,105 dibagi min 51.328 sama dengan min 0,104. Untuk mencari nilai A, kita menggunakan rumus A sama dengan jumlah Y I untuk I sama dengan 1N dibagi N dikurang B, jumlah XI untuk I sama dengan 1N dibagi N. Maka A sama dengan 288 dibagi 13 dikurang dalam kurung min 0,104 dikali 362 dibagi 13. Didapatkan hasil dari pembagian 288 dibagi 13 yaitu 22,1538 dikurang dalam kurung 0,104 kali hasil dari 362 dibagi 13 yaitu 27,846. 22,1538 turun, kita kurangkan lagi dengan total dari hasil perkalian min 0,104 dikali 27,846 yaitu didapatkan min 2,895,984. Hasil pengurangan tersebut didapatkanlah 25,0497. Kemudian kita bulatkan menjadi 25,049. Y sama dengan A ditambah BX, maka Y sama dengan 25,049 ditambah dalam kurung min 0,14 X. Kemudian kita jumlahkan, maka didapatkan hasil 24,945. Kemudian kita bulatkan lagi menjadi 24. Jadi, nilai Y adalah 24. Itu tadi penjelasan secara singkat mengenai regresi linear sederhana. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih.